Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah analisis instrumen, yaitu Profesor Dr. Hernat Insinyur Rinaldi Idrus, SSI, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi fase gerak gas kromatografi dan HPLC. Baik, perkenalkan nama saya Syedira Terus selaku pembicara pertama. Di sini pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Elvia Rosalinda, Suci Fatin Asina, dan Tanta Alfa Nabila yang nantinya akan ikut mempresentasikan. Adapun outline presentasi yang akan kami bahas yaitu mengenai definisi dan prinsip kerja, komponen pendukung, segera, sifat dan jenis-jenis segera, proses pemisahan, kelebihan dan kekurangan, aplikasi instrumen serta analisa data. Untuk materi pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kromatografi. Nah, kromatografi merupakan metode pemisahan kimia berdasarkan perbedaan distribusi zat dalam fase padat dan fase gerak. Tujuan dilakukan kromatografi ini biasanya digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa dalam suatu campuran. Pemisahan dengan kromatografi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat hanya dengan menggunakan peralatan yang relatif sederhana. Nah, berdasarkan jenis fase gerak dan mekanisme pemisahannya, kromatografi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Di sini kami akan membahas tentang kromatografi gas dan kromatografi cair yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang gas kromatografi. Gas kromatografi merupakan jenis umum dari kromatografi yang digunakan dalam kimia analitik untuk memisahkan dan menganalisis campuran yang dapat dimuat tanpa titik biru. Hal ini digunakan untuk menganalisis senyawa gas atau senyawa yang dapat diuapkan berdasarkan beberapa titik atau tekanan uap dan polaritas. Prinsip kerja gas kromatografi yaitu sampel dimasukkan ke alat gas kromatografi dan dipanaskan hingga menguap. Gas membawa uap sampel melalui kolom. Gas uap biasanya berupa helium. Kemudian di dalam kolom, senyawa dipisahkan berdasarkan seberapa cepat mereka bergerak, tergantung interaksinya dengan material di dalam kolom. Kemudian senyawa yang keluar dari kolom dideteksi dan hasilnya berupa grafik kromatogram. Kemudian ini komponen penyusun kromatografi. Dan skema kromatografi. Terdapat sampel injektor, kolom, kaca mobil, oven, detektor, dan komputer. Sampel injektor itu merupakan jenis sampel dapat sangat bervariasi tergantung pada tujuan penelitian. Biasanya sampel gas kromatografi terdiri dari bahan kimia polar, bermolekul rendah, stabil secara termal dan dapat diuapkan. Sampel dapat berupa zat tunggal, campuran, cairan, atau padatan yang dilarutkan dalam pelarut, dan hanya beberapa mikroliter yang perlu disuntikan ke dalam gas kromatografi untuk analisis. Dilakukan dengan menggunakan jarum suntik. Sampel gas seperti udara dan api juga dapat dianalisis. Injeksi biasanya dilakukan melalui kartu gas. Kemudian komponen penyusun kromatografi gas yang kedua itu kolom atau fase stasioner. Pada komponen ini, pemisahan senyawa sampel terjadi. Kolom adalah tabung melingkar yang terbuat dari logam atau bahan kaca yang dapat menahan suhu tinggi. Kolom bervariasi dalam hal panjang dan diameter. Dimensi tipikal adalah dimensi 3 mm dan panjang 5 meter. Fase stasioner terikat pada bagian dalam kolom. Fase ini dapat berupa beberapa bahan dengan polaritas yang berbeda-beda. Fase ini juga dapat berupa padatan atau cairan. Dalam kasus apapun, fase stasioner berinteraksi dengan sampel untuk mencapai pemisahan. Fase stasioner dirakit baik sebagai material yang dipadatkan, atau kolom yang dikemas, atau sebagai film pelapis dinding, atau kolom terbuat. Yang ketiga ada fase mobil.
di mana gas pembawa dimasukkan dari tabung gas ke dalam kromatografi gas. Gas tersebut bergerak melalui kolom pada laju aliran konstan dan keluar di outlet detektor. Tidak seperti beberapa metode analisis lainnya, fase bergerak dalam gas kromatografi tidak berinteraksi dengan bahan kimia dan hanya berfungsi untuk mengangkutnya. Oleh karena itu, gas pembawa harus inert. Contohnya helium, nitrogen, dan argon. Jenis detektor pada gas kromatografi biasanya menentukan gas mana yang akan digunakan. Kemudian ada oven. Seperti oven lainnya, oven gas kromatografi menyediakan panas. Namun, alih-alih memanggang bahan, oven ini menyediakan bahan yang diuapkan segera setelah penyuntikan. Selain itu, oven ini menjaga kolom tetap panas sehingga molekul gas terus bergerak. Suhunya dapat bervariasi dari suhu ruangan hingga 300 derajat Celcius. Meskipun batasnya bervariasi tergantung pada instrumennya. Program suhu dapat diprogram secara elektronik untuk mempertahankan suhu yang konstan atau meningkat secara bertahap. Program yang akan dipilih dengan pada sifat sampel yang akan dipilih. Dan yang kelima ada detektor. Perangkat pada ujung kolom ini mendeteksi setiap senyawa saat keluar. Data yang direkam oleh detektor dikirimkan ke komputer yang menghasilkan plot 2 dimensi yang disebut kromatogram. Ada banyak jenis detektor dengan metode dan batas deteksi yang berbeda. Detektor tersebut juga dapat dikombinasikan teknik sangat ampuh muncul ketika gas kromatografi digabungkan dengan detektor. Kemudian yang terakhir ada komputer, di mana komputer berfungsi sebagai penerima sinyal digital dari detektor untuk menerima sinyal digital dari detektor instrumen dan mengubahnya menjadi data. Dan fase gerak gas kromatografi. Karena fase gerak pada gas kromatografi merupakan gas pembawa yang digunakan untuk membawa molekul sampel melalui kolom kromatografi tanpa bereaksi dengan sampel tersebut. Gas pembawa ini harusnya memiliki kemurnian yang tinggi agar tidak mengganggu proses analisis. Fungsi utamanya yaitu sebagai pengangkut molekul sampel yang telah diuapkan melalui kolom yang dipanaskan. Proses ini memungkinkan molekul-molekul dalam sampel terpisah berdasarkan sifat kimianya. Beberapa contoh gas pembawa yang sering digunakan adalah nitrogen, helium, hidrogen, serta campuran argon dan metana. Dan sifat dan jenis fase gerak. Sifat fase gerak pada gas kromatografi yaitu pertama itu inert. Itu gas pembawa tidak boleh bereaksi dengan fase diam atau senyawa dalam sampel. Yang kedua, kemurnian tinggi. Yaitu gas harus bebas dari kontaminan untuk mencegah gangguan analisis. Dan yang terakhir itu adalah stabilitas tekanan yang merupakan yang memastikan aliran konstan untuk hasil yang konsisten. Kemudian jenis fase gerak pada gas kromatografi itu ada 4. Yang pertama yang dapat digunakan itu ada 4. Yang pertama helium. Karena helium merupakan gas pembawa paling umum karena inert, efisien, dan cocok untuk berbagai detektor seperti FFI dan FFI. Kedua ada nitrogen, yang dimana nitrogen merupakan alternatif ekonomis, tetapi dengan kecepatan optimal lebih rendah. Yang ketiga ada hidrogen, merupakan yang dimana fase ini itu lebih cepat dan efisien, tetapi mudah terbakar sehingga memerlukan penanganan ekstra hati-hati. Terakhir ada argon dan metana yang digunakan terutama untuk detektor khusus, detektor pelepasan argon. Kemudian proses pemisahan gas kromatografi. Nah, sampel yang mengandung banyak senyawa disuntikan ke dalam kolom bersama fase gerak. Kemudian senyawa bergerak dengan laju berbeda melalui kolom tergantung interaksinya dengan fase diam, maupun cair ataupun padat, yang menyebabkan pemisahan. Kemudian puncak yang terbentuk pada kromatogram menunjukkan senyawa yang terdeteksi dengan waktu retensi spesifik. Dan kelebihan, kekurangan, dan analisa data pada hal akan dijelaskan oleh baik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari gas kromatografi. Yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihan dari gas alat instrumen kromatografi ini yang pertama yaitu dia efisien, resolusi tinggi sehingga dapat digunakan untuk analisis partikel berukuran sangat kecil. Dan yang kedua,
kesetimbangan partisi antara gas dan cairan berlangsung dengan cepat. Dan yang ketiga yaitu waktu analisis yang singkat dan ketajaman pemisahan yang tinggi. Sedangkan untuk kekurangannya, pada alat instrumen gas kromatografi ini, kekurangan yang pertama yaitu teknik kromatografi gas terbatas untuk zat yang mudah menguap. Yang kedua, tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah yang besar. Dan yang ketiga, fase gas dibandingkan sebagai fase cair, tidak bersifat relatif terhadap fase diam dan zat terlarut. Adapun aplikasi dari gas kromatografi, yang pertama, dalam bidang lingkungan, digunakan untuk menentukan alkyl timbal, hidrokarbon, aldehida, dan beberapa oksida lainnya. Yang kedua, dalam bidang kesehatan, digunakan untuk mendeteksi atau pengecekan senyawa-senyawa kimia yang terdapat dalam tubuh. Sedangkan yang ketiga yaitu di bidang bioteknologi, digunakan dalam memisahkan molekul-molekul penting. Dan yang terakhir yaitu di bidang farmasi dan obat-obatan, di mana alat ini digunakan untuk dalam pengontrolan kualitas obat-obat dan analisa hasil baru pada analisa metabolisme zat alih biologi. Baik, materi selanjutnya yaitu analisa data, di mana data yang kami gunakan ini kami ambilnya di jurnal Sains dan Edukasi Sains. Untuk judulnya yaitu optimasi metode penetapan senyawa eugenol dalam minyak cengkeh menggunakan gas kromatografi mass spektrum dengan variasi suhu injeksi. Jadi, dalam alat GCMS, proses pemisahan komponen eugenol terjadi pada bagian GC. Sedangkan bagian MS-nya itu digunakan untuk penentuan senyawa eugenol pada larutan standar baku yang digunakan yang sudah dipisahkan komponen-komponennya pada GC dan menghasilkan fragmen-fragmen ion yang kemudian dihasilkan spektrum massa. Nah, penentuan senyawa eugenol ini dilakukan dengan membandingkan kromatogram yang diperoleh dengan senyawa referensi standar, dan dari hasil tersebut diperoleh bahwa eugenol menunjukkan hasil fragmentasi atau M per Z-nya yaitu sebesar 164 yang merupakan ion molekuler yang stabil dan sesuai dengan massa molekul relatifnya. Untuk mengetahui suhu optimal dalam injeksi sampel yang mengandung eugenol ini, dapat dilakukan variasi suhu injeksi pada pengujian GCMS yaitu pada suhu 200, 254, dan 280 derajat Celcius. Baik, bisa teman-teman lihat pada gambar pada video yaitu hasil kromatogram dan MS larutan baku 0,08% suhu injeksi 154. Jadi, dari ketiga variasi suhu injeksi untuk penentuan kadar eugenol dengan alat GCMS, metode yang paling optimal adalah suhu injeksi 200 derajat Celcius karena menghasilkan nilai yang paling mendekati kadar sesungguhnya larutan baku, yaitu 0,08. Sedangkan pada injeksi 200 derajat Celcius ini menghasilkan 0,0842%. Jadi, itu dinyatakan mendekati. Penentuan kadar eugenol ini pada minyak cengkeh komersial dengan metode pengujian GCMS dengan suhu injeksi 200 derajat Celcius ini menunjukkan kadar 21% yang berarti minyak cengkeh. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu HPLC ini akan dijelaskan oleh saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini. HPLC adalah singkatan dari High atau kromatografi cair atau HC. HPLC merupakan instrumen yang digunakan pada berbagai analisis, termasuk analisis secara kualitatif, kuantitatif, isolasi, dan pemurnian. Prinsip kerja dari HPLC ini melibatkan proses absorpsi yang dinamis, di mana molekul analit bergerak melalui celah berpori. Interaksi antara material kolom dengan komponen sampel mengakibatkan pemisahan. Durasi interaksi ini yang dikenal sebagai waktu resisten dipengaruhi oleh kekuatan interaksi antara material kolom atau fase diam dan komponen. Berikut merupakan gambar komponen penyusun HPLC. Komponen HPLC terdiri dari beberapa
alat, yaitu komponen reservoir fase gerak. Fase gerak yang digunakan dalam HPLC dapat berupa air, larutan buffer encer, campuran organik, pelarut organik, ataupun campuran pelarut analisis instrumen. Fase gerak yang baik adalah yang mudah melarutkan cuplikan-cuplikan. Komponen yang kedua yaitu pompa. Pada umumnya, pompa dirancang untuk mendorong pelarut atau fase gerak melalui kolom yang berisi kemasan padat dan rapat. Karena tekanan balik kolom terhadap aliran fase gerak tinggi, maka pompa yang digunakan juga harus mampu bekerja pada tekanan yang tinggi. Komponen yang ketiga yaitu peredam pulsa fase gerak. Ada beberapa detektor sensitif terhadap variasi kecepatan alir fase gerak, contohnya indeks refraksi, elektrokimia, dan konduktometer. Komponen yang keempat yaitu sistem injeksi sampel. Sistem injeksi sampel ini harus mempunyai reprodusibilitas sampel yang dimasukkan ke dalam kolom dengan baik, karena menentukan presisi perhitungan dalam kromatografi. Komponen yang kelima yaitu kolom kromatografi. Kolom kromatografi merupakan jantungnya kromatografi. Berhasil tidaknya analisis atau analisa tergantung pada pemilihan kolom dan kondisi operasinya. Komponen yang keenam yaitu detektor. Detektor digunakan untuk mendeteksi dan mengukur adanya komponen cuplikan yang melewati kolom. Detektor harus mempunyai sensitivitas yang tinggi dan respon yang linier, sehingga volume internal yang ditemukan kecil. Fase pada HPLC terdiri dua, yaitu fase gerak dan fase diam. Fase gerak pada HPLC berupa cairan atau pelarut yang berfungsi untuk membawa komponen. Fase gerak atau eluen biasanya terdiri atas campuran pelarut yang dapat bercampur secara keseluruhan yang berperan dalam daya elusi dan resolusi. Fase gerak yang paling sering digunakan untuk pemisahan dan dengan fase terbalik adalah campuran larutan buffer dengan metanol atau campuran air dengan asetonitril. Untuk pemisahan dengan fase normal, fase gerak yang paling sering digunakan adalah campuran pelarut-pelarut hidrokarbon dengan pelarut yang terklorisasi atau menggunakan pelarut-pelarut jenis alkohol. Dalam HPLC memiliki beberapa sifat fase gerak, yaitu ada fase gerak normal, yang dimana fase diamnya lebih polar dibandingkan dengan fase geraknya. Yang kedua yaitu fase terbalik, di mana jika fase diamnya kurang non-polar dibandingkan dengan fase geraknya. Jenis fase gerak pada HPLC. Fase gerak pada HPLC berfungsi sebagai pelarut dan mengangkut sampel melalui kolom yang berisi fase diam. Komposisi fase gerak memengaruhi efisien pemisahan, waktu retensi, dan selektivitas. Dalam kromatografi fase terbalik atau reversive phase HPLC, fase gerak umumnya berupa campuran pelarut polar seperti air atau buffer dengan pelarut organik, misalnya metanol atau asetonitril. Modifikasi sifat fase gerak seperti variasi pH, kepolaran, atau penambahan asam atau buffer dapat meningkatkan pemisahan dan stabilitas kolom. Proses pemisahan fase gerak pada HPLC dapat dilakukan dengan fase normal jika fase diamnya lebih polar dibandingkan dengan fase geraknya, atau fase terbalik jika fase diamnya kurang non-polar dibandingkan dengan fase geraknya. Berdasarkan kedua pemisahan ini, seringkali HPLC dikelompokkan menjadi HPLC fase normal dan HPLC fase terbalik. Selain klasifikasi di atas, HPLC juga dapat dikelompokkan berdasarkan pada sifat fase diam dan berdasarkan pada mekanisme sorpsi solut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari instrumen HPLC. Nah, kelebihannya itu sendiri
Yang pertama yaitu kecepatan. Kecepatan pada HPLC bisa menghasilkan data analis yang akurat dan cepat dan bisa mengurangi limbah yang dihasilkan dari penggunaan LUN. Kemudian yang kedua yaitu pendeteksian yang serempak, memperkecil jumlah limbah saat analis berlangsung, memperpendek waktu analis, serta dapat memaksimalkan hasil yang diinginkan. Kemudian, sensitivitas membuat pendeteksi ion dalam sampel menjadi lebih baik, meskipun jumlah sampel yang diinjeksikan ke dalam kolom pemisahan sangat sedikit. Selanjutnya yaitu kekurangan dari instrumen HPLC, di mana ada beberapa kekurangan. Yang pertama, masa kerja pendek atau berkaitan dengan umur kolom. Kemudian yang kedua, biayanya mahal, di mana peralatan dan bahan habis pakai relatif mahal. Kemudian, pada laju alir yang tinggi dibutuhkan biaya yang besar untuk pembelian dan pembuangan pelarut berkemurnian tinggi. Nah, selanjutnya ada beberapa aplikasi dari instrumen HPLC, yaitu yang pertama di bidang farmasi. HPLC digunakan untuk menguji kualitas, kemurnian, dan stabilitas obat-obatan baik bahan baku, bahan antara maupun produk jadi. Kemudian di bidang biologi, HPLC digunakan untuk mengisolasi, mengidentifikasi, dan mengukur biomolekul seperti asam amino, protein, enzim, hormon, vitamin, atau asam nukleat. Selanjutnya, pada bidang kimia, HPLC dapat digunakan untuk mengkarakterisasi, mengidentifikasi, dan mengukur senyawa-senyawa organik atau anorganik, baik yang alami maupun sintetis. Di bidang lingkungan, HPLC digunakan untuk menguji kualitas, polusi, atau kontaminasi air, tanah, udara, atau limbah. Kemudian yang terakhir di bidang makanan, instrumen HPLC ini dapat digunakan untuk menguji kandungan nutrisi, aditif, pewarna, pengawet, atau racun dalam makanan bahkan dalam minuman. Nah, materi selanjutnya yaitu analisa data, di mana di sini kami mengambil dari jurnal validasi metode analis kapsul rifampicin dengan HPLC PDA. Dapat dilihat pada gambar 1 itu merupakan kromatogram rifampicin dengan konsentrasi 0,15%. Nah, di sini dapat dilihat pada tabel 5 merupakan hasil presisi antara dari sampel rifampicin. Dan gambar 2 itu merupakan grafik kurva baku dari rifampicin. Nah, dari gambar tersebut dapat dilihat presisi merupakan keberulangan dan presisi antara, yaitu presisi antara memperoleh persen RSD yaitu 1,5%, di mana nilai ini memenuhi syarat keberterimaan yaitu persen RSD kurang dari 2%. Hasil presisi antara dapat dilihat pada tabel 5 sebelumnya. Kemudian, yang kedua yaitu kurva baku. Nah, kurva baku ditetapkan sebanyak 5 titik, sehingga didapatkan kurva baku rifampicin dengan persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan 165,087176X tambah 9,00027 dan nilai R yaitu 0,9998. Koefisien korelasi mendekati 1, yaitu R sama dengan 1. Maka dianggap cukup oleh beberapa peneliti untuk menyimpulkan bahwa kurva kalibrasi ini linear. Nah, grafik hubungan antara kadar dan luas area dapat dilihat pada gambar 2 di slide sebelumnya. Selanjutnya, berdasarkan analisa data yang telah kami bahas, maka metode analis kapsul rifampicin dengan RP-HPLC memenuhi parameter akurasi dan presisi dan linearitas. Hasil presentasi dan hasil kami dapat disimpulkan bahwa kromatografi gas ini atau kromatografi cair kinetik atau HPLC ini adalah
teknik analisa kimia yang sangat penting untuk pemisahan, identifikasi, dan analisis senyawa. Nah, gas kromatografi ini cocok untuk senyawa yang mudah menyuap, menggunakan fase gerak berupa gas pembawa yang inert, sedangkan pada HPLC ini lebih fleksibel untuk senyawa polar dan non-polar, menggunakan fase gerak berupa cairan. Jadi masing-masing teknik ini memiliki kelemahan efisiensi tinggi dan hasil yang akurat, namun juga memiliki kekurangan seperti biaya yang tinggi dan keterbatasan pada aplikasi. Jadi kedua metode ini memiliki berbagai aplikasi luas di bidang lingkungan, seperti kesehatan, farmasi, teknologi, dan menunjukkan pentingnya peran keduanya dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila banyak kekurangannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.